Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5B SO1 akan menjelaskan tentang sistem ekonomi dan administrasi Islam. Di sini, kami akan membahas topik mengenai pengertian, prinsip, ciri-ciri, tujuan, perbedaan ekonomi Islam dengan ekonomi konvensional, serta contoh praktik ekonomi Islam Bank Syariah. Ekonomi Islam adalah sistem yang mengaplikasikan prinsip ekonomi sesuai dengan ajaran agama Islam dalam kegiatan ekonomi yang bertujuan menciptakan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan manusia. Definisi ekonomi Islam dari berbagai ahli ekonomi Muslim. Pertama, Muhammad Abdul Manan mendefinisikan ekonomi Islam sebagai ilmu yang mempelajari masalah-masalah ekonomi masyarakat dalam perspektif nilai-nilai Islam. Yang kedua, Muhammad Najatullah Siddiqi mengartikan ekonomi Islam sebagai tanggapan pemikir-pemikir Muslim terhadap tantangan ekonomi pada zamannya. Dalam upaya ini, mereka dibantu oleh Al-Quran dan Hadis, serta alasan dan pengalaman. Yang ketiga, Hasanuzzaman menegaskan bahwa ekonomi Islam adalah ilmu dan aplikasi hukum syariah untuk mencegah terjadinya ketidakadilan atas pemanfaatan dan pembuangan sumber-sumber material dengan tujuan untuk memberikan kepuasan manusia dan melakukannya sebagai kewajiban kepada Allah dan masyarakat. Prinsip ekonomi Islam. Yang pertama, Tauhid, keesaan Tuhan. Tauhid merupakan fondasi ajaran Islam, pemilik alam semesta dan semua sumber daya yang ada karena Allah Subhanahu wa Ta'ala lah yang menciptakan alam semesta beserta isinya. Manusia hanya diberi amanah untuk memiliki sementara waktu. Yang kedua, adil, keadilan. Dalam Islam, adil didefinisikan tidak menzalimi dan tidak dizalimi. Implikasi ekonomi dan nilai ini adalah bahwa para pelaku ekonomi tidak dibolehkan untuk mengejar keuntungan pribadi bila hal itu merugikan orang lain atau merusak alam. Yang ketiga, nubuwah, kenabian. Kegiatan ekonomi dan bisnis harus mengacu pada prinsip-prinsip yang telah diajarkan oleh Nabi dan Rasul melalui sifat yang beliau miliki. Ciri-ciri. Yang pertama, adanya keyakinan bahwa manusia hanya memegang amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, Sang Maha Segalanya. Kedua, adanya pengakuan terhadap hak individu, tapi dibatasi agar tidak terjadi monopoli yang merugikan masyarakat umum. Yang ketiga, adanya pengakuan akan hak umat atau umum di mana hak umat lebih diutamakan dibanding hak lainnya. Keempat, adanya konsep halal dan haram di mana semua produk, barang, dan jasa harus bebas dari unsur haram yang dilarang dalam Islam. Yang kelima, tidak memperbolehkan adanya bunga atau tambahan dari suatu pinjaman sehingga hutang piutang hanya memperbolehkan konsep bagi hasil. Yang keenam, adanya larangan menimbun harta bagi umat Islam. Tujuan 1. Membentuk masyarakat dengan tatanan sosial yang solid berdasarkan keadilan dan persaudaraan yang universal. 2. Mencapai distribusi pendapatan dan kekayaan yang adil dan merata. 3. Menempatkan ibadah kepada Allah lebih dari segalanya. 4. Menyeimbangkan kehidupan dunia dan akhirat. 5. Meraih kesuksesan perekonomian yang diperintahkan Allah. 6. Memberantas kemiskinan dan memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasar bagi semua individu masyarakat. 7. Agar manusia dapat saling memberikan manfaat kepada manusia lain. Perbedaan sistem ekonomi Islam dengan sistem ekonomi konvensional. Pertama, untuk sumbernya sendiri, dalam ekonomi Islam bersumber dari Al-Quran dan Al-Hadis, sedangkan ekonomi konvensional bersumber dari pemikiran manusia. Selanjutnya, untuk transaksi dan investasi, dalam ekonomi Islam, transaksi dan investasi harus sesuai dengan syariah dan halal. Sedangkan dalam ekonomi konvensional, transaksi dan investasi tidak memiliki batasan. Selanjutnya, untuk tujuan sendiri, ekonomi Islam bertujuan untuk mencapai falah atau kesejahteraan dunia dan akhirat, dan muqasyid, yaitu agama, jiwa, akal, harta, dan keturunan. Sedangkan konvensional bertujuan untuk meraih keuntungan sebesar-besarnya. Dalam skema keuntungan,
Ekonomi Islam dikenal dengan bagi hasil atau sewa, sedangkan konvensional dengan bunga. Selanjutnya, peran pemerintah dalam ekonomi Islam mengawasi kesesuaian pasar dan hukum syariah melalui Dewan Pengawas Syariah. Dan dalam ekonomi konvensional, pemerintah sebagai regulator yang juga mengawasi pasar agar sesuai dengan regulasi yang telah dibuat. Contoh praktik ekonomi Islam, kami mengambil contoh bank syariah. Bank syariah ialah bank yang menjalankan operasinya menurut syariat Islam. Kemudian istilah bunga yang ada pada bank konvensional tidak ada dalam bank syariah. Dan bank syariah juga menggunakan beberapa cara yang bersih dari riba, seperti mudorobah, musyarakah, wadi'ah, qardul hasan, dan murabahah. Mudorobah yaitu kerjasama antara pemilik modal dan pelaku usaha dengan perjanjian bagi hasil dan sama-sama menanggung kerugian, dengan persentase sesuai perjanjian. Dalam sistem mudorobah, pihak bank sama sekali tidak mengintervensi manajemen perusahaan. Selanjutnya musyarakah, yakni kerjasama antara pihak bank dan pengusaha di mana masing-masing pihak sama-sama memiliki saham. Oleh karena itu, kedua belah pihak mengelola usahanya secara bersama-sama dan menanggung untung ruginya secara bersama-sama pula. Selanjutnya untuk wadi'ah, yakni jasa penitipan uang, barang, deposito, maupun surat-surat berharga. Amanah dari pihak nasabah tersebut dipelihara dengan baik oleh pihak bank. Pihak bank juga memiliki hak untuk menggunakan dana yang dititipkan dan menjamin bisa mengembalikan dana tersebut sewaktu-waktu pemiliknya memerlukan. Dan kemudian ada qardul hasan, yakni pembiayaan lunak yang diberikan kepada nasabah yang baik dalam keadaan darurat. Nasabah hanya diwajibkan mengembalikan simpanan pokok pada saat jatuh tempo. Biasanya layanan ini hanya diberikan untuk nasabah yang memiliki deposito di bank tersebut sehingga menjadi wujud penghargaan bank kepada nasabahnya. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. Quran Surat An-Nisa ayat 29. Sekian dari kami, mohon maaf atas segala kekurangannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.